Gak semua kosmetik ilegal itu berbahaya. Mau tahu kenapa? Tonton video ini sampai selesai. Gue mau disclaimer dulu bahwa konten ini dibuat bukan untuk menyarankan membeli kosmetik ilegal, tapi justru untuk membuka wawasan teman-teman bahwa di setiap negara itu memiliki berbagai regulasi yang berbeda. Dan negara Indonesia memiliki kebijakannya sendiri terhadap legalitas suatu barang yang untuk diedarkan. Sehingga, tolong jangan sekali-sekali membeli produk kosmetik ilegal. Perkenalkan, gue Angga, seorang dosen, apoteker, sekaligus pebisnis di bidang kefarmasian. Di channel ini, gue akan membahas topik-topik di bidang kefarmasian meliputi obat, kosmetik, serta alat kesehatan. Jika kalian tertarik dengan topik tersebut, silakan subscribe dan share ke teman kalian. Oke, kita masuk ke inti pembicaraan kita hari ini, yaitu kosmetik ilegal itu belum tentu berbahaya. Kenapa? Kita bahas dulu dari segi terminologi. Ilegal itu apa? Ilegal, menurut KBBI, adalah sesuatu yang tidak sah berdasarkan hukum. Kalau kita bicara kosmetik ilegal, maka artinya adalah kosmetik yang tidak sah diedarkan secara hukum. Nah, untuk sah diedarkan, kosmetik perlu mendapatkan nomor izin edar, yaitu berupa nomor notifikasi. Hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 1176 tahun 2010, di mana setiap kosmetik yang akan diedarkan wajib memiliki izin edar, yaitu nomor notifikasi yang diberikan oleh Badan POM. Jadi dari sisi terminologi, sebenarnya ilegal itu tidak bicara keamanan atau bahaya, tetapi bicara aspek hukum. Kenapa pemerintah Indonesia memberlakukan pre-market approval, atau disebut juga sebagai izin edar sebelum diedarkan? Hal ini untuk menjamin bahwa produk yang beredar di Indonesia itu memenuhi spesifikasi, mutu, keamanan, dan manfaatnya. Apa jadinya jika produk kosmetik yang beredar di Indonesia tidak memenuhi spesifikasi mutu, keamanan, dan manfaat? Misalnya mutu. Krim merupakan sediaan emulsi dari minyak dan air. Nah, apabila tidak bermutu, maka ketika digunakan krim tersebut dalam kondisi terpecah, artinya minyak dan airnya terpisah. Ini akan mengakibatkan konsumen merasa tidak puas atau tidak nyaman menggunakan produknya. Nah, apa jadinya jika kosmetik yang beredar di Indonesia itu tidak aman atau bisa dikatakan berbahaya? Misalnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Ini akan mengakibatkan kulit kita menjadi iritasi, kemerahan, bahkan menurunkan kemampuan kulit kita dalam menangkal bakteri yang ada di luar tubuh. Bahaya sekali, bukan? Kemudian, dari segi manfaat, apabila produk kosmetik yang kita gunakan atau beredar di Indonesia tidak memiliki manfaat, apa gunanya kita beli? Nah, selanjutnya, apa semua kosmetik ilegal itu pasti berbahaya? Tidak seperti di Indonesia, di mana kosmetik harus memiliki izin edar terlebih dahulu sebelum diedarkan, dan hanya bisa diajukan oleh industri kosmetik, atau maklon di industri kosmetik yang memiliki CPKB. Di luar negeri, ada beberapa negara yang tidak mengharuskan atau mewajibkan pre-market approval. Misalnya Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tidak ada proses perizinan sebelum produk diedarkan. Lantas bagaimana negaranya menjamin keamanan, manfaat, dan mutu dari produk kosmetik tersebut? FDA melakukan sampling atau melakukan evaluasi berkala pada produk yang sudah ada di pasaran. Nah, ini yang membedakan dengan Indonesia. Nah, saya ambil contoh di Australia. Di Australia sendiri hanya diperlukan registrasi untuk industrinya saja. Terkait produknya, produk kosmetiknya, itu tidak perlu memiliki nomor registrasi lagi atau notifikasi lagi. Jadi apabila industri kosmetik tersebut telah terregistrasi atau terdaftar di negara Australia, apapun produknya selagi menggunakan bahan baku yang berasal dari lokal, maka tidak perlu ada izin edar. Namun, ada beberapa negara yang tetap memberlakukan pre-market approval seperti halnya Indonesia. Misalnya adalah Eropa dan China. Oke, tadi kita sudah membahas perbedaan tiap negara dalam hal perizinan kosmetik atau membuat kosmetik itu legal di negaranya. Nah, lantas bagaimana kalau kosmetik dari luar negeri yang mendapatkan izin edar atau legal di negaranya dan masuk ke Indonesia, maka perlu melakukan proses notifikasi lagi, yaitu mengajukan SKI. Apa SKI? Yaitu surat keterangan impor. Gue ambil contoh produk yang tidak memiliki nomor notifikasi atau dikatakan ilegal di Indonesia, tetapi di negaranya atau di luar negeri itu sangat laris manis dan mungkin bisa dikatakan aman karena dia sangat laris di negara-negara tersebut. Contohnya adalah produk The Ordinary. Kalau kita cek di web notifikasi BPOM, maka The Ordinary ini tidak terdaftar satupun kecuali punya Nikita Mirzani. Tapi itu hal yang berbeda. Karena The Ordinary yang saya maksud adalah yang seperti ini. Nah, menariknya, The Ordinary yang diproduksi oleh industri di Kanada ini itu memiliki konsumen yang sangat loyal di luar negeri, di Eropa,
Bahkan dia termasuk produk yang sangat laris manis. Berarti bisa kita asumsikan, sekali lagi, asumsikan bahwa produk tersebut harusnya aman. Ilegal, tapi aman. Saya yakin teman-teman sudah mengerti maksud saya sekarang. Kenapa? Kosmetik ilegal belum tentu berbahaya. Baik, untuk kesimpulannya, sekali lagi ingin gue tekankan bahwa tiap negara itu punya aturan yang berbeda-beda dan kita harus mengikuti aturan di negara di mana tempat kita tinggal. Salah satunya di Indonesia, di mana kita hanya membeli produk-produk yang memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Walaupun mungkin saja produk yang memiliki nomor notifikasi ternyata tidak aman juga. Seperti contoh, baru-baru ini kita lihat ada saja produk yang ketika didaftarkan itu sesuai persyaratan, namun ketika disampling atau dievaluasi ketika di pasaran ternyata tidak memenuhi persyaratan, seperti produknya dari Madame Gigi yang mengandung pewarna tekstil. Oke, gue berani jamin bahwa ketika didaftarkan itu sesuai persyaratan, artinya tidak mengandung pewarna tersebut. Nah, tetapi kalau kita baca beritanya ternyata ada kenakalan dari supplier. Ya, artinya andai pun sudah ternotifikasi, masih ada chance untuk berbahaya. Oke, sekian konten gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasannya. Komen di bawah untuk berdiskusi, bertanya, atau menyarankan materi gue berikutnya. Terima kasih.